رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Imam Syafi'i rahimahumullah berkata begini, talabul ilmi afdal min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih baik, mengandung keistimewaan yang besar daripada sholat sunnah. Begitu juga kita sebagai orang yang diberikan amanah berupa ilmu. Dia tidak hanya berada di tempatnya sendiri di kamar, membaca Quran, berzikir, berwirid, lantas tidak memperhatikan kondisi kanan kiri masyarakatnya, sosialnya. Sudah, tarik mundur dulu, tuntut lagi ilmunya. Sebab sebagai orang yang mendapatkan amanah dari Allah berupa ilmu, dia yang pertama kali pasang badan bersama masyarakat menyelesaikan permasalahan dan memberikan solusi yang terbaik, bukan hanya untuk kesolehan individual, tetapi kesolehan individual ini mengangkat dia untuk dapat kepada level selanjutnya, yaitu kesolehan sosial. Tolabul ilmi tolib. Tolib itu dari kalimat apa? Tolaba. Dari laba, artinya penuntut, ya. Artinya yang tidak bisa dituntut katanya ilmu, ya. Katanya begitu. Ya. Tolaba, jika kita diberitahu tolib, kita belajar, kita santri, siswa, murid, ya. Ini asalnya dari to dulu. Nah, coba lihat to. Tahirul qalb. Hatinya harus bersih. Baru ilmu itu bisa masuk. Ya, kalau kerjaannya maksiat dan belum taubat, nggak ada ilmu yang nempel satupun. Bahkan yang dibaca berulang-ulang hafalannya, jangankan qul huwallah wal asri dengan atin bisa kebalik-balik. Tahirul qalbi banyak, lam ini at-ta'u al-lamu, ada lam artinya lain, berlemah lembut. Enggak akan ada thalibul ilmu itu mulutnya asal bicara, mengeluarkan kata kotor, menyumpahin orang, menghasut. Nggak mungkin itu bukan thalib. Nanti akan tahu apa di belakangnya itu. Al-ba'u al-buka min dunubihi. Dia suka menangis dosanya. Al-buka, dia lebih cepat melihat dirinya punya kekurangan, kejelekan, kesalahan daripada orang lain, karena dia membersihkan dirinya. Jika ini nggak terkumpul tiga ini, lamba, yaitu tahirul qalbi, layyinun wa bukaun, maka ujungnya adalah zalimun. Ini dia. Jadi Allah mengatakan, ya, di dalam surah Al-Imran 134,
walladzina idza fa'alu fahishatan. Sudah pernah dilakukan semua fahisyah. Al-zalamu anfusahum. Nah ini zalamu ini, zalamu melihat saudaranya saja, melihat saudaranya dengan tidak suka, dongkol, kesel, jengkel, sudah zalim. Baru melihat, belum disebutkan. Maka kita tolim enggak? Atau kita ini zalim? Itu bedanya belajar di pesantren dan belajar di sekolah. Ilmu yang ada di luar pesantren bukan syar'i, itu sebagai pelengkap. Yang pertama adalah ilmu syar'i, karena dia akan ayya'budullaha. Bagaimana dia mau menyembah, mengenal Allah dan menambahkan rasa takut kepada Allah kalau bukan ilmu syar'i? Dan semua apa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul itu adalah ilmu syar'i, bukan ilmu teknologi, bukan ilmu duniawi. Itu kita saja menggunakan ilmu cinta itu. Apa itu cinta? Mencinta ilmu itu, kemudian improvisasi, kemudian punya niat ikhlas, kemudian terus menerus sampai target, baru antusias. Itu pun kalian lupa, ya kan? Karena apa? Karena yang numpuk itu bukan ilmu tapi maksiat, zalim. Lidzalika yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, salasun man kunna fihi. Nah, jadi ada 3 perkara, ya. Siapa saja yang berada pada 3 perkara ini, mala Allahu qalbahu imanan. Allah akan rechange, isi, ya, refill, ya, akan diisi ulang, akan dirubah, ya. Artinya maksudnya akan terjadi perubahan besar imannya. Yang pertama, suhbatul faqih. Dia cari orang, ya, faqihun. Apa faqih itu? Alim, orang soleh, ya, tidak hanya untuk dirinya, dia juga sebagai reformer, muslih, yang setiap saat dia mengevaluasi dirinya, menambah ilmunya agar semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dituntut kita untuk mencari seperti itu, mencari teman, suhbatus salihah, ya. Lantas yang kedua, tilawatil Quran. Nah, tidak ada satupun media, sarana pencerah yang lebih istimewa, lebih manjur, lebih menyentuh, menyengat, serta memberikan perubahan besar kepada hati kita maupun akal pikiran kita kecuali Al-Quran. Nah, baru yang terakhir as-siyam. Kemudian baru kita berpuasa. Saatnya ini. Jadi jika kita berpuasa, perhatikan, kita berpuasa berarti kita akan baca Quran karena dia Ramadan, bulan Quran. 2 ini menjadi syafaat bagi yang membaca, bagi yang berpuasa. Namun ini tidak akan bisa sempurna kecuali ada penuntunnya, ada murabbinya, ada muallimnya, ada ustadznya. Imam Syafi'i berkata, orang yang merendahkan ustadznya akan dikasih 3 perkara.
Merendahkan itu menghina, meremehkan. Nauzubillah. Perhatikan itu. Umurnya enggak akan berkah. Dia akan menghadapi kesulitan. Dan ilmunya akan dilupakan. Ilmu yang dia dapat akan dilupakan. Tidak ada manfaat dari ilmu yang dia pelajari. Nauzubillah. رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات